bagi rakyat jelata. Siapa aku, kau tak pernah tahu, tetap pernah tahu. Biarlah begitu, ku akan datang, lalu ku menghilang. Tiada yang tahu, biarlah begitu. Rasa yang tajam di ketinggian, wujudkan sebuah keadilan. Lawan setiap yang jahat, walau tanpa melihat. Dia berjuang dengan berkorban, tanpa mengharap balas jasa. Siapa aku, kau tak pernah tahu, tetap pernah tahu. Biarlah begitu, ku akan datang, lalu ku menghilang. Tiada yang tahu, biarlah begitu. Siapa aku, kau tak pernah tahu, tetap pernah tahu. Biarlah begitu. Benar firasatku. Ada kekuatan yang besar yang akan mengacaukan keadaan ini. Mak Lampir. Apa? Lukanya cukup parah. Itu berarti ilmu murid nenek Kendang itu sangat tinggi. Hancurkan! Aku tetap akan tinggal di rumah ini, meskipun kamu menjadi pejabat istana. Ingat, Gombre. Untuk melawan ajian mata hisap, kamu harus memalingkan wajahmu. Jangan melihat mata Jagalaga. Ampun Ratu Geni. Apa yang membuat Ratu Geni murka? Sanjaka, putriku Dara ini tewas oleh Jagalaga. Aku akan menangkap dan membunuh Jagalaga dengan tanganku sendiri. Gombre! Hamba Gusti Prabu. Hari ini juga, aku akan mengangkatmu sebagai senopati. Karena aku akan menangkap dan membunuh Jagalaga. Hamba Gusti Prabu. Aku tetapkan Gombre sebagai senopati. Untuk menggantikan Jagalaga karena dia telah berkhianat. Dan sebagai simbol kepemimpinannya, aku akan memberikan keris Kalangkobar untuk senopati.
Terima kasih Gusti Prabu. Hamba akan mengemban tugas Senopati dengan sebaik-baiknya. Itu sudah seharusnya, Gombre. Karena aku sudah memberikan ajian kepadamu. Sedikit pun aku tidak pernah memberikan ilmu kepada siapapun. Dan baru kepadamu, Gombre. Itu artinya aku menaruh kepercayaan penuh kepadamu. Sendiko Gusti Prabu. Jaga baik-baik istana sampai aku menangkap Jagalaga. Baik Gusti Prabu. Di mana anak buta itu? Ampun Grandong, kami tidak tahu Arya ada di mana. Bunda! Bunda Harum! Bunda Putri Harum! Pelangon, Bunda kemana sih? Kok tiba-tiba hilang ya? Wah, nggak tahu juga nih bos. Mana ya? Tolong! Pelangon! Pelangon! Kamu dengar suara itu nggak? Tolong! Aku hanya minta kepastian, Mbah. Siapa sebenarnya Arya? Jangan-jangan Putri Harum menemukan bukti kalau Arya memang anaknya. Aku tidak boleh menceritakan yang sebenarnya. Dari mana aku menemukan Arya? Karena bisa jadi Arya memang anaknya. Kalau memang terbukti, Putri Harum pasti akan mengambilnya dan aku akan kehilangan Arya. Mbah pasti menyembunyikan sesuatu. Tidak, Putri Harum. Aku tidak menyembunyikan sesuatu. Arya itu memang cucuku. Cucu? Tolong, Mbah. Sekian tahun hatiku hancur. Perasaanku berkecamuk karena kehilangan bayi itu. Setiap saat aku dirundung kerinduan. Aku sangat berharap untuk bisa bertemu dengan anakku, Mbah. Kalau memang terbukti Arya itu anakmu, apakah kamu akan mengambilnya dariku? Jadi benar Arya itu anakku, Mbah. Tidak, Putri Harum. Aku tidak bilang seperti itu. Hanya aku bertanya, apakah kamu akan mengambil Arya dariku jika memang terbukti Arya itu adalah putramu? Tidak, Mbah. Tidak mungkin. Aku sangat berterima kasih karena Mbah telah menjaga dan merawat anak itu. Kita bisa tinggal bersama-sama, Mbah. Aku menemukan Arya saat dia dilempar ke dalam jurang sebagai tumbal. Anak yang malang, kamu akan aku jadikan murid. Aku menyelamatkannya. Aku membawanya dan membesarkannya di sini.
Akhirnya kamu datang juga, Arya. Aku datang karena mereka membutuhkan pertolonganku. Kamu masih ngerasa ada urusan sama aku? Kenapa nggak cari aku? Kenapa kamu malah menyiksa orang lain? Grano, tahan! Dia istriku! Nyimas! Nyimas Arum. Nyimas Arum! Jangan sentuh! Minggir! Jangan sentuh istriku! Dasar bocah gembel! Ini semua gara-gara kamu, Arya. Kalau saja kamu tidak melibatkan istriku ke dalam semua permasalahan kamu, mungkin dia tidak akan seperti ini. Maaf, Ki Demang. Ya! Cukup, Jagalaga. Dia harus aku bunuh karena dia biang dari semua permasalahan ini. Bunuhlah. Kalau kamu memang tega membunuh darah daging kamu sendiri. Apa? Darah dagingku? Tidak. Tidak. Darah dagingku sudah aku buang ke lembah sana belasan tahun yang lalu, Mbah. Aku menangkapnya sebelum anakmu menyentuh dasar lembah. Penguasa Kawang Gunung Tua, terimalah persembahan dariku. Akulah abadi. Keabadian adalah aku. Tidak. Kamu pasti bohong, Mbah. Kamu pasti bohong, Mbah. Dia bukan anakku. Dia bukan anakku! Arya! Arya!
Ini pasti lelucon. Ini pasti lelucon. Arya bocah gendeng itu bukan anakku. Nyimas. 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 Nyimas bangun, Nyimas. Nyimas. Tidak. Tunggu, Arya. Ini memang sangat menyakitkan buat kamu. Tapi dengar dulu penjelasan Mbah Nak. Harusnya Mbak bilang dari dulu. Kalau aku itu anak Ibunda Harum sama Ki Demang. Karena Mbah juga baru tahu, Arya. Berarti Mbak bohong sama aku. Dulu Mbak pernah bilang, ibuku meninggal saat melahirkan aku. Kenapa Mbak nggak jujur kalau Mbak menemukan aku di dasar jurang? Maafkan Mbah Nak. Mbah tidak mau menceritakan nasibmu yang sebenarnya. Karena Mbah tidak mau kamu ninggalin Mbah dan mencari kedua orang tuamu. Walaupun Mbak menutupi itu semua, tapi akhirnya kebongkar juga, Mbah. Mbah kilaf. Kamu mau kan memaafkan Mbah? Arya. Mbah tidak mau kehilangan kamu. Aku juga, Mbah. Maafkan Mbah Arya. Malampir. Kamu tidak mungkin bisa menyembuhkan istrimu, Jagalaga. Malampir. Ajian apa yang digunakan Grandong sehingga istriku bisa menjadi seperti ini? Grandong mengundangkan ajian tapak watu. Ajian itu aku turunkan untuk mengalahkan Arya. Lantas, bagaimana cara menyembuhkannya? Ajian itu sangat berbahaya dan mengandung racun yang langsung menyerap saraf-saraf otaknya. Malampir, aku tidak ingin kehilangan istriku. Aku mohon Malampir, sembuhkan istriku. Aku yakin Malampir tahu penangkalnya. Karena Malampir yang menciptakan ajian itu. Bagaimana caranya, Malampir? Pergilah kamu ke lereng Gunung Merbabu. Di sana ada batu petapak. Belalah batu itu. Maka di dalamnya ada mustika merah delima. Baik, Malampir. Arya, apa kamu yakin mau meninggalin Mbah? Aku bukan mau ninggalin Mbah. Tapi aku harus mencari jati diri. Tapi keputusanmu ini mendadak, Arya. Apa kamu tidak mau menjenguk Putri Harum? Aku nggak bisa menemuinya, Mbah.
Karena Bunda gak sayang sama aku. Kamu salah, Arya. Putri Harum sangat menyayangi kamu, Arya. Kalau Bunda sayang sama aku, kenapa dia membuang aku waktu bayi? Ku akan datang lalu ku menghilang, tiada yang tahu biarlah begitu. Aku gak bisa menemuinya, Mbah. Karena Bunda gak sayang sama aku. Kamu salah, Arya. Putri Harum sangat menyayangi kamu. Kalau Bunda sayang sama aku, kenapa dia membuang aku waktu bayi? Dia berusaha mempertahankan kamu. Tapi bapakmu Demang Jagalaga terpengaruh sama lingkungan istana yang memaksa menumbalkan kamu, Arya. Arya, Bunda Putri Harum sekarang sedang sekarat setelah dia terkena pukulan gerandong. Apakah kamu tega meninggalkan Putri Harum dalam keadaan sekarat, Arya? Aku nggak bisa ke rumahnya, Mbah. Karena di sana ada Ki Demang. Pasti aku diusir, Mbah. Mbah, aku harus pergi. Tapi Mbah tenang aja, aku bakal balik ke Mbah. Karena Mbah adalah nenek sejati aku. Mbah, aku harus meninggalkan tempat ini. Arya, untuk mencari jati diri, tidak perlu harus mengembara jauh, Arya. Mbah tahu, kamu sengaja ingin menjauh dari orang tua kamu. Arya, tunggu Arya. Tunggu Arya. Mbah, aku nggak pernah membenci orang tuaku. Walaupun mereka udah buang aku. Tapi aku nggak mau, Mbah. Bapakku bersekutu dengan malampir. Mbah bisa mengerti, Arya. Semua orang juga tahu siapa Mak Lampir itu. Tokoh hitam yang selalu menyebarkan kejahatan. Tapi bagaimana dengan bunda kamu, Putri Harum? Dia teraniaya, bahkan oleh suaminya sendiri. Apakah kamu tidak punya keinginan untuk melindunginya? Pelangon rasa benar juga apa yang dikatakan Mbah, Bos. Kasihan, Bos. Udah Putri Harum. Mbah, aku akan tetap melindungi Bunda Harum. Dan aku tahu caranya. Radon, jaga Putri Harum baik-baik. Aku akan ke istana buat perhitungan dengan Ratu Geni. Baik, Nek. Jaga Putri Harum baik-baik. Jangan sampai ada yang mendekat, apalagi mengambilnya. Dengar, aku harus menghancurkan Ratu Geni demi dendam lamaku dan demi ambisi Jagalaga yang harus menguasai kerajaan itu.
Hidupku tidak akan pernah tenang sebelum membunuh Jagalaga. Mungkin ini kesempatanku untuk menemukan Jagalaga. Biar urusan istana aku serahkan pada Ki Ranca. Aku harus menemukan Jagalaga terlebih dahulu sebelum Prabu Sandakala menemukannya. Ajian tapak iblis pemberian Prabu Sandakala pasti akan bisa meremukkan tubuh Jagalaga. Dewi Kalamayit, guruku yang cantik. Aku Gombreng akan membalaskan kematianmu. Aku sendiri yang akan membunuh Jagalaga dengan tanganku agar kamu tenang di alam sana. Aku adalah abadi. Keabadian adalah aku. Aku harus menculik dua anak itu sebagai tumbal. Ratu Geni akan keluar dari Mustika Selaksa Geni kalau ada yang mempersembahkan tumbal. Anakku, tolong, tolong, anakku. Ada apa, Bu? Anakku hilang, Pak. Kita cari yuk. Wah, kemana ya? Keluarlah Ratu Geni, keluarlah. Keluarlah, cepat keluar Ratu Geni. Siapa kamu? Sandakala! Keluar kamu! Sandakala! Tunjukkan di mana istana Ratu Geni. Kurang ajar Ratu Geni. Hancurkan kamu. Lihat, tidak mudah melenyapkan aku, Sawitri. Aku Ratu Geni, bukan Sawitri. Oh, rupanya kamu malu memakai nama asli kamu, Sawitri. Kenapa? Apa kamu tidak mau mengingat masa lalu kamu yang buruk sebagai wanita penggoda? Tutup mulutmu, Lampir. Aku sudah mengubur semua masalah. Semakin kamu menguburnya, semakin aku gali. Karena masa lalumu adalah
menyakitkan bagiku. Sehingga kamu mencuri jimat kembang telon milik Nyai Roro Kidul hanya untuk merebut suamiku, mengambil kekuasaannya, sehingga aku terlunta seperti ini. Diam kamu lampir! Hiat! Hiat! Wah, kenapa berhenti, Bos? Takut dimarahin Demang Jagalaga ya, Bos? Bukan itu, Plangon. Terus kenapa, Bos? Sepertinya aku masih belum siap, Plangon, untuk ketemu Bunda Harum. Wah, kok belum siap, Bos? Selama ini Bunda Harum udah baik dan perhatian sama aku. Plangon, aku takut Bunda Harum bakal berubah setelah tahu kalau aku ini anaknya. Terus, bukankah Bos bisa bahagia punya ibu sebaik Putri Harum? Siapa sih orang tua yang gak malu punya anak cacat seperti aku? Itu nggak mungkin, Bos. Plangon, seandainya aja rahasia itu nggak kebongkar, pasti aku masih bisa dekat sama Bunda Harum. Wah, Bos lebay nih, nggak pede. Padahal, Bos, Bunda Putri Harum tuh justru sebaliknya nggak peduli sama keadaan si Bos. Udah yuk, Plangon. Si lampir masih saja tangguh. Padahal ajian angin geniku ini cukup mematikan. Ilmu Ratu Geni tidak bisa dianggap enteng. Padahal jarang ada yang mampu menahan ajian tapak demitku. Jadi benar, di lereng merbabu ini ada pergerakan. Lalu siapa sebenarnya yang mengendalikan pergerakan ini? Aku harus tahu. Cepat katakan, siapa yang memimpin pergerakan ini? Katakan. Lebih baik mati daripada harus mengaku.
siapa pemimpin kalian? Demang Jagalaga atau Joko Pucal? Katakan. Ini benar-benar gila. Mereka sangat setia kepada pemimpinnya. Bahkan rela mati daripada harus berkhianat. Siapa sebenarnya pemimpin mereka? Aku tidak menyangka dia memiliki ilmu baru yang cukup tinggi. Dari mana dia? Aku harus lebih berhati-hati. Sawitri, Ratu Geni. Ternyata ilmu lebih tinggi dari apa yang sebelumnya kupikirkan. Tapi aku takkan tinggal diam, takkan menyerah. Aku akan memburunya setelah tenagaku pulih. Aku harus kembali ke kawah merbabu untuk memulihkan tenagaku. Setelah itu, aku akan mencari si lampir dan membalasnya. Hebat sekali kamu, Gombre. Iya. Jangan heran kamu kalau aku bisa keluar dari penjara. Dengan kamu keluar dari penjara dan penampilan barumu ini sebagai seorang senopati cukup mengagumkan. Hebat sekali pergerakanmu, Gombre. Jangan banyak bicara kamu. Sekarang juga aku akan menjemput kematianmu. Gombre,
Walaupun kamu sudah menjadi seorang senopati, tentunya kamu memiliki ilmu baru. Baiklah, aku ingin mencobanya, Gombre. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Yang jelas, aku akan membunuhmu demi Dewi Guru Kalamayit. Bersiaplah. Untuk melawan ajian mata hisap, kamu harus memalingkan wajahmu. Jangan melihat mata Jagalaga, karena hanya itu cara melawan ajian mata hisap. Kali ini tamatlah riwayatmu, Gombre, dan susulah gurumu Dewi Kalamayit. Kenapa, Bos? Kok jadi panik begitu? Plangon, aku jadi ingat sama Bunda Harum. Bukannya Bunda Harum tuh luka parah ya? Wah, si Bos ini gimana sih? Kemarin udah kesana nggak mau nemuin Bunda Putri Harum. Sekarang malah keingetan, Bos. Aku terlalu mikirin perasaan aku, Plangon. Sampai-sampai aku nggak inget kalau Bunda terluka parah. Jadi gimana nih, Bos? Kita ke rumah Bunda Harum lagi yuk. Beres, Bos. Beres masuk Plangon, Bos. Ayo, Plangon. Guru terluka. Tenang saja, Gerano. Aku memang terluka. Tapi aku hanya butuh waktu 2 hari untuk aku bersemedi, menyembuhkan luka dalamku. Baik, Guru. Tapi dengar, Gerano. Kamu harus jaga baik-baik Putri Harum. Tunggu sampai aku datang dan Demang Jagalaga. Baik, Guru. Aku akan menjaga Putri Harum dengan baik. Plangon, kayaknya ada yang nggak beres. Benar, Bos. Di rumah itu ada Malampir dan Grandong. Malampir dan Grandong. Tapi Malampir udah pergi. Kayaknya dia terluka nih, Bos. Terluka? Iya sih, Bos. Terus bagaimana nih, Bos? Kita masuk lewat pintu belakang, Plangon. Tapi ingat, kita harus tetap hati-hati. Iya. Oke, Bos. Bunda, tolong maafkan aku, Bunda.
aku nggak bisa menjaga Bunda saat Grandong melancarkan ajiannya. Aku menyesal, Bunda. Kenapa aku harus menghindar? Sehingga Bunda terkena pukulan Grandong. Bunda, apa benar aku ini anak kandung Bunda? Kalau benar, aku bahagia sekali memiliki ibu seperti Bunda. Tapi, apa Bunda mau menerima kenyataan kalau aku ini anak kandung Bunda yang buta? Mau apa kamu? Aku tidak akan menyerah karena aku mengemban tugas dari Guru Mak Lampir untuk menjaga dan melindungi Bunda Putri Harum. Kemana Kidemang Jagalaga? Ke lereng Bukit Merbabu untuk mencari Mustika Merah Delima. Mustika Merah Delima? Ya, untuk mengobati luka Bunda Putri Harum. Dan aku akan mengusirnya. Siapa saja orang yang mendekati Bunda Putri Harum. Penawar racun di tubuh Bunda Harum itu Mustika Merah Delima yang bersemayam di lereng Merbabu. Kalau begitu, aku harus ke sana untuk mendapatkan mustika itu. Bunda Harum. Jadi gimana ini, Bos? Bangun, kita ke lereng Merbabu untuk mencari Mustika Merah Delima. Waduh, lereng Merbabu kan jauh, Bos. Walaupun itu jauh, demi Bunda Harum. Baiklah kalau begitu, Bos. Kita cetus. Siapa